Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung meminta agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 hingga 2021 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2021 hingga 2024 dengan pidana penjara selama 18 tahun. Nadiem juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari pidana. Tak cukup sampai situ, penuntut umum juga meminta majelis menjatuhkan hukuman kepada Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah karena dianggap hartanya tidak sesuai dengan pendapatannya. 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia. 3. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Sri Wahyuningsi, Mulyasa, dan Yudhistan DPO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, yaitu 1.158.868.662.716,74 sen dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan from device management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar $44.054.426 Amerika Serikat atau setidak-tidaknya sebesar $621.368.730 berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar $14.105 untuk $1 Amerika Serikat. 4. Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar Rp4.469.603.758. 5. Terdakwa berbelit dalam proses persidangan. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapat terdakwa tidak cukup atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp809.596.125.000 dan Rp4.817.469.603.758 yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperlakukan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Menariknya, total kerugian negara menurut penuntut umum adalah sekitar Rp2,1 triliun, Rp1,5 triliun ditambah Rp621 miliar. Sementara itu, total tuntutan uang pengganti mencapai Rp5,6 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari kerugian negara yang dituduhkan, padahal biasanya uang pengganti dibebankan sesuai nilai kerugian yang dialami negara. Tim Telisik TV mengabarkan. Tim Telisik TV mengabarkan.